Halo semua, apa kabar? Hari ini kita akan membahas mengenai akuntansi. Akuntansi kerap juga hubungannya dengan investasi dan aset. Salah satunya adalah cryptocurrency. Kata siapa teman-teman kalau bahas cryptocurrency itu sudah basi? Yuk kita simak pembahasan mengenai cryptocurrency. Terima kasih Bu Prita atas perkenalannya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai cryptocurrency. Sungguh menarik pembicaraan kita kali ini. Nah, di sini ada Pak Michael dan Bu Febri. Ya, mereka adalah seorang pendidik yang berkecimpung dengan dunia akuntansi maupun dunia perpajakan. Nah, untuk mulai mungkin dari Bu Febri bisa menjelaskan apa sih itu sebenarnya cryptocurrency? Oke, baik, terima kasih Bu Yovita. Mungkin Bapak Ibu semua dan teman-teman semuanya, mungkin sebelum kita berbicara terkait dengan cryptocurrency, kita sering sekali mendengar istilah seperti blockchain. Itu istilah yang sering kita dengar. Cuma sebenarnya kita sebagai orang awam ini, apa kita mengerti apa sih itu blockchain? Kalau saya boleh jelaskan dengan sederhana ya, blockchain ini sebenarnya ada algoritma sistem yang sangat sederhana. Mungkin analogi sederhananya Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita mau membuat sebuah makanan, dari mungkin kita mau buat donat, mungkin adonannya itu ada tepung. Tepung ini adalah adonannya, dia bisa dipakai untuk membuat donat, dia bisa dipakai untuk membuat roti, dan juga kawan-kawannya banyak nih. Nah, blockchain ini adalah tepungnya nih, teman-teman semuanya. Dia adalah tepungnya yang menjadi wadah di mana si donat dan si roti ini ada dalam tepung tersebut, dan mereka itu yang disebut sebagai aset digital. Nah, kenapa blockchain ini sangat hangat sekali diperbincangkan sekarang? Karena teknologi di blockchain ini dia memiliki keamanan yang sangat ketat, dalam arti kemungkinan untuk diretasi sangat sedikit, sangat minim. Begitu Bu. Jadi karena memang dia pergerakannya itu dia tidak bergantung pada satu server. Seperti kalau kita ketahui kalau kita menggunakan server cloud gitu ya, satu server di sini data kita masuk ke dalam server ini, semuanya bergantung ke sini nih. Nah, ketika ada satu hacker gitu meretas data di sini, ya sudah, kita akan hilang semua datanya. Namun ketika si blockchain ini dia menggabungkan dengan berbagai macam server gitu, A, B, C, dan D. Dan si aset ini akan bergerak dari A ke B, ke C, ke D, ke E, ke F gitu. Dan ketika ada hacker yang mau meretas, itu effortnya lumayan butuh waktu banyak. Untuk dia meretas di A mungkin butuh waktu 1 minggu. Dia meretas ke B 1 minggu. Belum tentu ketika sampai ke B, asetnya masih di B. Jadi si aset itu udah bergerak lagi tuh ke C, udah ke D, udah muter dia asetnya tuh. Nah itu tuh sederhana terkait dengan apa itu blockchain. Nah, di atas blockchain inilah terjadi transaksi jual beli aset digital. Nah, pembelian tersebut salah satunya kita bisa menggunakan si cryptocurrency. Nah, mungkin pertanyaannya bakal jadi lebih hangat lagi nih. Apakah emang kita kalau beli itu mesti pakai cryptocurrency gitu? Enggak juga sebenarnya gitu ya. Ketika kita mau payment itu bisa juga pakai rupiah gitu. Nah, ini yang menarik nih Bapak Ibu nih. Karena si cryptocurrency ini kita nggak tahu nih apa yang mengukur dia gitu kan, harganya nih based on apa gitu ya. Jadi sekali lagi ya, jadi blockchain adalah wadahnya, cryptocurrency ini adalah mata uang yang kita gunakan untuk kita melakukan transaksi jual beli aset digital di atas si blockchain tersebut. Oh, I see Bu. Wah, sungguh menarik ya ternyata ya cryptocurrency ini ya. Betul kan. Tapi dari sisi akuntansinya sendiri pengakuannya seperti apa itu Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Nah, ini juga menarik sekali nih Bu. Jadi memang untuk perlakuan akuntansi untuk si aset digital ini ya, itu memang belum diatur secara akurat dan resmi oleh aturan kita. Itu standar akuntansi keuangan. Secara global pun IFRS pun juga belum punya nih satu aturan baku yang mengatur terkait dengan aset digital gitu, atau terkait dengan cryptocurrency. Bagaimana kalau kita melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan mata uang cryptocurrency? Nah, itu belum ada tuh sebenarnya. Cuman kalau kita mengambil dari sisi ilmu dasar akuntansi ya, kita bisa menganggap ketika kita membeli si aset tersebut ya kita anggap dia sebagai aset kita gitu ya, yang dimana kita bisa laporkan dalam laporan posisi keuangan. Oh, seperti itu ya Bu ya. Tinggal challenging-nya ya,
bagaimana kita nanti menafsirkan nilainya, asumsi resikonya, ya itu menjadi PR kita nih. Ya. Kita masih mesti berasumsi sendiri gitu ya. Oke, Seperti itu. challenging ya. Ya, betul, Oke, sangat jadi memang challenging belum sih. diatur ya. Oke. Nah, menarik sekali pembicaraan kita kali ini. Mungkin sebelum kita lanjut ya, mungkin dari ibu-ibu, para audiens atau bapak-bapak di sini ada pertanyaan? Baik, Bapak dan Ibu, tadi kan kita sudah banyak bicara tentang cryptocurrency. Yang saya tanyakan adalah apakah cryptocurrency ini bisa dikategorikan sebagai sebuah investasi? Kemudian pertanyaan kedua adalah aman nggak sih kalau kita investasi di sana? Wah, terima kasih sekali atas pertanyaannya. Nah, mungkin Ibu bisa dijawab, Bu, langsung. Baik, nah ini pertanyaan sangat menarik sebenarnya. Jadi kalau ditanya kepada saya nih, investasi apa enggak nih gitu kan cryptocurrency. Ini kalau saya rasa kita kembali kepada masing-masing orang ya. Tipe Iya. seperti apakah kita ini Betul. berinvestasi gitu. Kalau emang kita dari staker ya why not gitu kan, kenapa nggak diambil, silakan, lagi-lagi hype, harga lagi naik gitu. Iya. Tapi kalau kita adalah tipe yang moderate atau risk averse ya mungkin ada baiknya kita melakukan dulu analisa yang panjang gitu ya. Karena harap diingat, yang perlu kita harap tuh bahwa harga dari si cryptocurrency ini sangat murni dari supply dan demand yang sampai sekarang pun kita belum tahu nih bagaimana cara kita menganalisa harganya terbentuk itu, supply dan demandnya. Berbeda dengan saham nih Bapak Ibu. Jadi kalau saham itu tuh saham perusahaan A itu juga sama, memang supply dan demand. Namun kita sebagai investor kita bisa menganalisa kan. Iya. Ada produknya nih, laporan keuangan perusahaannya jelas, sudah running perusahaannya, kita analisa gitu kan dengan technical, fundamental, kita lakukan analisanya. Apa kita yakin betul akan ada return nih, kita bisa invest di perusahaan ini. Namun yang challenging-nya ya cryptocurrency nggak ada nih, belum ada nih visi yang kita bisa analisa gitu ya. Ini benar murni hanya supply and demand aja nih. Nah itu sih mungkin yang saya bisa bantu jawab ya Ibu ya. Oh, jadi dikembalikan lagi. Iya. Oke, terima kasih. Mungkin dari yang lain mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke Bu, saya mau tanya Bu, apakah cryptocurrency ini bagian daripada fintech yang selama ini topiknya sedang hangat-hangatnya Bu dibicarakan? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Wah, ini menarik sekali. Apakah cryptocurrency termasuk dalam fintech? Wah ini sangat menarik ya Bu ya. Jadi memang saya pun dulu ketika awal mendengar istilah fintech, cryptocurrency gitu, saya merasa kayak wah ini sama semua nih gitu kan, ini adalah sama nih artinya gitu. Padahal sebenarnya kalau dari apa yang saya baca dan saya coba cari tahu gitu perspektifnya, bahwa sebenarnya fintech ini lebih ke arah pengembangan dalam teknologi keuangan, di mana pengembangan ini kalau kita lihat sekarang kemana-mana, sekarang kita sudah menggunakan e-wallet ya, jarang sekali kita sudah bawa dompet fisik gitu ya Bapak Ibu ya. Betul. Ya kan, e-wallet sangat mudah lah ya. Terus kemudian pembayaran juga di mana-mana kita bisa menggunakan kris, itu sangat memudahkan kita. Dan beberapa perbankan juga pendaftarannya, kemudian transaksinya sudah tidak perlu lagi tuh menggunakan buku tabungan fisik, kartu ATM fisik gitu kan, semuanya hanya dengan digital sudah cukup. Nah menurut saya mungkin yang perlu kita bedakan, itulah contoh dari pengembangan fintech. Nah sedangkan untuk si cryptocurrency sendiri ini sebenarnya adalah untuk transaksi terkait dengan aset digital yang ada di atas blockchain gitu ya. Nah ini mungkin juga sangat hangat diperbincangkan gitu ya, kalau Pak Ibu tahu gitu, kalau pernah mendengar ada sosok yang namanya Gosali Everyday. Itu mungkin kalau bisa di Google ya, itu muncul sekali sebenarnya, hanya sekedar mengupload sebuah foto gitu. Jadi simple ya, foto kita upload di atas blockchain. Nah foto itu sebagai tokennya nih gitu kan, dia mengatakan foto itu token saya nih, fotonya tokennya diperjualbelikan lah di atas blockchain tersebut. Iya, dapat income lah dia di situ tuh. Nah pembeliannya bisa pakai apa nih? Bisa pakai cryptocurrency gitu kan, yang mungkin banyak tuh ya tipenya, ya ada Bitcoin, Ethereum dan kawan-kawannya. Atau mau pakai rupiah juga silakan gitu. Tapi token inilah yang dia katakan sebagai inilah aset saya nih, token di atas blockchain tersebut. Oke, menarik. Berarti salah kaprah ya Iya. selama ini ya. Fintech adalah teknologi, sedangkan cryptocurrency-nya sendiri adalah aset digital. Betul. Menarik sekali. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Luar biasa. Nah, sekarang saya juga penasaran nih dari sisi perpajakannya. Mungkin Baik. Pak Michael bisa Ya, jelaskan? terima kasih Bu Tio, Ya. juga para partisipan dan juga Bu Febri. Menarik sekali aset kripto, bagaimana kita melihat dari karakteristiknya ya. Juga apakah kripto itu sebenarnya uang? Iya. Pertanyaannya bagaimana kita melihat dari sisi perpajakannya.
Nah, sebenarnya kripto itu adalah bagian dari komoditi digital, Bu. Jadi kalau dibilang komoditi digital itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Febri, memang ada sistemnya dalam blockchain. Kemudian dari sisi pajak kita akan melihat ini adalah sebenarnya barang kena pajak, Bu. Jadi barang kena pajak, iya, barang kena pajak, tapi aset yang tidak berwujud, Bu. Gitu. Jadi nanti bagaimana kita melihat dari sisi transaksi bisnisnya, itu ada proses bisnisnya, Bu. Mungkin terlalu panjang kalau kita melihat, oh bagaimana nih nanti dari sisi si penyedianya, kemudian dari sisi yang menginvestasikannya. Nah, jadi kita lihat dari sisi perpajakannya ada dua, yaitu PPh dan PPN. Jadi kalau kita melihat dari sisi transaksi perdagangan, nanti akan ada tarif 0,11%, Bu, untuk PPN-nya. Nah, ini memang secara besaran tertentu sudah diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian dari sisi PPh-nya, nah ini menarik, Bu, 0,1%. Iya, dari sisi tarifnya seperti itu. Jadi PPN-nya kita kalau misalkan dia sebagai exchanger itu 0,11% untuk PPN, sedangkan untuk PPh dua-duanya dia kena 0,1% kalau dia sebagai exchanger. Jadi exchanger di sini berfungsi sebagai bagaimana dia menukarkan, Bu. Nah, apa yang kita invest dan dia memfasilitasi untuk jual belinya. Gitu. Jadi bagaimana nanti yang tadi Bu Febri sampaikan adalah dompet elektronik atau e-wallet. Nah, jadi pada saat tukar menukar antara aset yang kita miliki sekarang menjadi aset kripto, nah itu akan di exchange istilahnya, Bu, menjadi e-wallet gitu. Dan bagaimana nanti pelaporan di SPT, nah tentu juga banyak pertanyaan ya, bagaimana nanti dari sisi pajak yang harus dibayar gitu. Berarti kalau saya punya Bitcoin, saya mesti laporin pajak dong ya, Pak? Harus. Gimana, Pak? Ngelaporin misalnya nih, ngelaporin dalam perpajakannya gimana nih? Dari sisi perpajakan sebenarnya untuk orang pribadi sama perusahaan itu berbeda, Bu. Jadi kalau misalkan orang pribadi kita melihat dari sisi income, kemudian kita investasikan. Nah, investasi dalam Bitcoin ini karena transaksinya digital, kita anggap sebagai ada investment, Bu. Ada investment, Bu. Jadi karena kalau di perusahaan sendiri kan dia akan mengeluarkan uang, dia menerimanya dalam bentuk digital, kan, Bu? Ya, betul. Nah, sedangkan kalau untuk pribadi kita mencatatnya apa nih? Nah, berarti ada investment. Untuk pribadi ya, Bu ya. Tapi kalau untuk perusahaan nanti kita mencatatnya sebagai aset tidak berwujud. Gitu. Menarik sekali nih. Ya. Menarik sekali ya, Bu ya. Terima kasih sekali, terima kasih banyak Bu Febri dan Pak Michael atas penjelasan dari sisi akuntansi, dari sisi perpajakan, banyak ilmunya. Kita semua saya yakin di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, sekian, terima kasih atas pembicaraan kali ini. Semoga informasi tadi yang kita telah dengarkan dapat bermanfaat bagi kita. Terima kasih.